Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah dan salam buat Rasulullah. Saudara-saudara, saya berdoa kepada Allah agar kita semoga diberi keselamatan, hidayah, rahmat, nikmat, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini sampai akhir hayat kita, dan nanti kita dibangkit oleh Allah sebagai hamba yang saleh. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita hati-hati dengan sifat ria ya, karena ria itu lawan dari ria itu kan ikhlas ya. Ikhlas lawannya ria. Kalau tauhid lawannya syirik. Jadi kalau kita bicara keikhlasan itu lawannya itu di ria. Ria itu dari bahasa Arab dari bahasa Arab ru'yah ya, ra'a, yara, ru'yah, melihat. Kalau disebut ria itu artinya adalah ingin diperlihatkan ya, ingin dilihat. Jadi ria itu ingin dilihat. Jadi kenapa dia disebut ria? Agar berkeinginan kita agar orang melihat kepada kita. Padahal dalam ajaran agama kita, kalau melakukan sesuatu itu tadi adalah hanya ingin dilihat, dinilai oleh Allah. Kita bukan berarti anti terhadap penilaian orang ya. Karena dalam bekerja di organisasi umpamanya ada namanya asesmen, audit internal. Kita memang hati-hati dengan semua itu karena dalam organisasi semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Tapi ini bukan berarti setiap pekerjaan kita itu karena hanya ingin dilihat atau dinilai orang. Ada tanggung jawab yang lebih hakiki dari itu, ialah kita hanya ingin diperlihatkan kepada Allah, tanggung jawab kepada Allah. Jadi orang yang ria itu ya kecenderungannya seperti itu. Saya mengingatkan kita bahwa ada sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku adalah zat yang tidak memerlukan sekutu. Jadi Allah itu mengatakan saya tidak butuh siapapun ya, tidak butuh siapapun, saya tidak butuh siapapun karena saya adalah sang khalik, sedangkan selain saya adalah makhluk, kira-kira begitulah. Jadi tidak butuh sama sekali pada sekutu. Maka barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan ya, sedangkan ia sekutukan aku pada amal itu, amalan itu dia sekutukan Allah. Di samping niatnya kepada Allah juga niat kepada itu yang sekutu. Kalau hanya niatnya kepada orang lain itu bukan sekutu lagi, itu sudah syirik besar itu. Ini niatnya sebenarnya kepada Allah tapi disekutukan kata Allah. Ada lagi niat-niat lain selain aku kayak itu yang mempersekutukan. Jadi itu yang disebut ria kan. Jadi dia melakukan amalan semua di samping karena aku, dia sekutukan juga dengan orang lain. Maka amalan itu untuk orang yang disekutukan. Dengan siapa kita ingin dilihat? Salat di masjid ingin dilihat seorang perempuan, ingin dilihat oleh menantu, ingin dilihat oleh atasan. Maka amalan itu kata Rasul adalah sedangkan amalan itu untuk orang yang disekutukannya. Jadi orang itulah yang dapat amal ibadah kita. Kita apa? Kita tidak dapat apa-apa ya. Sedangkan aku terlepas dari orang itu, aku terlepas. Ini bahayanya kita ria ya saudara-saudara sekalian. Bahkan kata Nabi, sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Jadi Nabi khawatir ini ria ini termasuk syirik kecil. Kalau kita mempersekutukan Allah dalam amal ibadah kita, jadi itu ria namanya. Ingin dilihat orang itu termasuk syirik kecil. Nanti dari kiamat akan dihisab orang-orang ini. Nanti dikatakan kepada dia, pergilah kepada orang yang dulu ketika di dunia kalian pamerkan amal kalian kepada mereka. Lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan pahala dari mereka. Hadis riwayat Ahmad
Baihaqi. Jadi riya itu membatalkan amal kita. Allah terlepas dari kita, itu bahayanya kita riya. Jadi kita dalam hidup ini jangan terlalu banyak ingin dinilai, dilihat orang. Memberi sesuatu kepada orang lain jangan karena ingin dihargai orang itu, ingin minta terima kasih dari orang itu sudah riya itu. Jadi tidak ada balasan, tidak ada permintaan apapun kalau kita melakukan sebuah ibadah. Bersedekah itu kepada orang, menolong orang itu berterima kasih atau tidak kepada kita, membalas budi atau tidak. Kalau kita minta terima kasih, minta balas budi, itu kita masuk riya itu. Jadi tidak ada yang kita minta dari kebajikan kita kepada orang lain itu kecuali hanya balasan dari Allah. Nah, saya mau mengingatkan kita bersama dalam buku yang ditulis oleh salah seorang ulama yang berjudul Amar Khalid. Judul bahasa Arabnya adalah Islahul Qulub, memperbaiki hati, lalu diterjemahkan menjadi menggapai surga dengan hati. Nah, itu beliau menjelaskan bahwa hati-hati kita dengan riya ini. Riya ini ada tingkatan dari yang paling tampak sampai kepada yang sangat halus. Dia sepertinya kita sudah ikhlas tapi ada riya gitu. Nah, ini yang paling kita khawatirkan, yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, ikhlas itu yang paling nyata itu ya melakukan sesuatu karena ingin dilihat. Tadi sudah itu riya yang tampak, jelas, nyata dan paling berbahaya ini, dan itu sudah berbahaya sekali itu, melakukan segala sesuatu karena orang lain ya, pergi keluar karena ingin dilihat orang, pergi barale ingin dihitung berapa pemberian kita, semuanya karena omongan orang. Kalau tidak beli ini nanti gimana kata orang, kalau tidak punya ini gimana kata orang. Ini kan banyak terjadi ibu-ibu ini. Kalau tidak punya ini gimana kata orang, rumahnya kalau begini gimana, tidak kendaraannya kok masih ini, dan seterusnya. Nah, itu berbahaya itu. Yang kedua, ikhlas riya itu adalah menunjukkan sikap kepayahan dalam ibadah. Jadi kita memperlihatkan seolah-olah kita khusyuk dalam beribadah dan menyampaikan, waduh saya letih, saya puasa Senin Kamis ini, letih saya puasa Nabi Daud ini, wah tadi malam saya bangun jam sekian, letih saya, capek saya. Sebenarnya awalnya dia sudah mungkin ikhlas ya, tapi karena dibuat-buat seolah-olah mendramatisir lah perasaannya, lalu wah lelah, padahal enggak, biasa-biasa saja. Itu dramatisir itu hati-hati kita dalam beribadah ya. Jadi pernah suatu kali Umar bin Khattab itu melihat seseorang yang seperti itu. Dia beribadah di masjid seolah-olah seperti orang suyo kelihatan dia ingin perlihatkan dia keikhlasan. Lalu ditegur, laki-laki, kamu itu ikhlas itu tidak lihat dari lehermu tapi dilihat dari hati. Jadi tidak perlu biasa-biasa saja kita, tidak perlu kita ingin dilihat sebagai orang yang khusyuk juga, tidak perlu, biasa-biasa saja lah. Jadi tidak perlu dinilai orang itu. Ini juga bahaya ini. Yang ketiga adalah ini juga termasuk yang tanpa kita sadar, awalnya kita sudah ikhlas ini. Awalnya kita sudah ikhlas, sholat ikhlas, ini Allahu Akbar, sudah baca niatnya dengan ikhlas. Tetapi setelah merasa dilihat oleh orang di sebelah kita, nah kita bersedekah ini, ketika sudah dilihat orang, wah tambah lagi sedekahnya. Ketika sholat, wah ditambah lagi, dikhusyukkan lagi sholatnya. Itu juga sudah masuk riya, karena ada yang kita perlihatkan kepada orang lain. Aslinya sudah ikhlas, tapi karena timbul keinginan ketika dilihat oleh orang lain, nah itu sudah riya juga, itu bahayanya. Jadi yang pertama tadi betul-betul riya, ingin dilihat orang seluruh aktivitasnya. Yang kedua menunjukkan sikap-sikap
kepada orang bahwa kepayahan kita dalam beribadah, padahal biasa-biasa saja. Belum pernah puasa Nabi Daud, belum pernah juga puasa Senin Kamis, salat tahajudnya juga sekali-sekali, lalu sudah berpenampilan seperti orang yang tidak pernah berhenti sholat, dan itu ingin dilihatkan kepada orang. Ini yang ya. Kemudian yang ketiga, awalnya sudah ikhlas, tetapi bisa saja setelah dilihat orang dia ingin memperbagus ibadahnya. Tidak boleh itu. Memperbagusnya itu yang masalah ya. Awalnya ikhlas itu tidak masalah, tapi ketika memperbagus dia batal semuanya jadinya. Nah, yang keempat ada juga di rumah dia khusyuk, tetapi di luar dia biasa-biasa saja. Nah, itu juga termasuk riya, kata Ahmad Khalid. Yang terakhir adalah ada orang yang ini yang paling halus ini ya. Di malam itu dia sudah tahajud, sudah menangis, mengenang air mata. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Teringat dia dosa-dosanya. Lalu setelah itu timbul di hatinya, bagaimana kalau seandainya saya dilihat oleh seseorang betapa khusyuknya saya hari ini. Nah, begitu. Jadi tetapi timbul keinginan apa yang dilakukan itu ingin dilihat oleh orang. Timbul keinginan gimana kalau seandainya. Nah, awalnya sudah ikhlas ini, tapi ada keinginan sedikit, kita ingin dilihat oleh orang bahwa kita ini sudah sholat tahajud tadi malam dan khusyuknya bukan main, kita berlinang air mata. Timbul keinginan itu juga termasuk riya. Begitulah hati-hatinya kita terhadap riya ini. Kita harus menjaga hati kita supaya demikianlah riya yang kita bahas. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat riya. Di video lain saya sudah menjelaskan juga kisah bagaimana ahli ibadah, dermawan, orang yang alim mengajarkan ilmunya pada orang lain, kemudian orang yang mati syahid tidak dijamin oleh Allah, tidak dikatakan oleh Allah masuk surga, bahkan dianggap berbohong karena dia melakukan segala sesuatu itu karena riya. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu betul-betul hendaknya semata-mata untuk mencari ridha Allah. Ia tidak perlu juga kita dikusuk-kusukkan, dan tidak juga perlu kita lalai terhadap ibadah kita. Yang penting kita lakukan sesuatu seperti apa yang dituntun oleh agama kita. Jagalah hati kita, hati itu yang perlu dijaga, karena keikhlas dan riya itu dia berada di hati kita. Kalau seandainya kita tidak mampu menjaganya, maka kita tidak akan selamat untuk apapun amal-amal ibadah yang lain. Mengaji kita, berzikir kita, puasa kita, sholat kita, belajar kita, apapun, maka semuanya tidak akan bermakna. Demikian saja, terima kasih. Mohon maaf, semoga kita diberi hidayah oleh Allah, semoga kita dilindungi oleh Allah. Mohon maaf saya kalau ada salah, mohon dikoreksi karena itu adalah kelemahan saya. Kalau ada benarnya, mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.